Nah, karena itu kalau alhamdulillah karena di-share oleh teman-teman ya, saya sudah membaca surat dakwaan itu Oke. dan saya kira saya bisa mengatakan dakwaan itu lemah sekali ya. Apa yang Terutama membuat Anda mengatakan dakwaan itu lemah sekali? Dasarnya apa, Pak Refli? ya inilah yang saya mau jelaskan kan. Oke. Jadi ketika mereka mengatakan pasal 32 itu ya, mengatakan bahwa Dr. Tifa melakukan sesuatu dan pantas dihukum 8 tahun. Kemudian di pasal 35 Undang-Undang ITE melakukan sesuatu di hukum ancaman 12 tahun. Ya saya ketawa kalau yang begitu diancam dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun, matilah kita anak bangsa ini ya. Padahal yang dilakukan oleh Dr. Tifa adalah menampilkan foto, lalu foto tersebut kemudian ditampilkan misalnya di highlight apanya misalnya. Kan itu kan cara kita untuk zooming kan misalnya begitu. Jadi ditampilkan tidak utuh. Masa kita menampilkan foto tidak utuh, kemudian tiba-tiba dikatakan mengedit dan lain sebagainya. Apalagi Dr. Tifa tidak memiliki kemampuan seperti itu untuk melakukan editing foto. Ya, justru sebenarnya yang banyak melakukan hal-hal seperti itu, walaupun tidak bisa juga dikatakan tindak pidana, itu ya Rismond melakukan proses yang namanya processing digital forensik. Makanya saya katakan pasal 32 dan 35 dengan ancaman 8-12 tahun penjara itu terlalu dipaksakan untuk kasus Dr. Tifa. Ya, itu satu. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang fitnah, ya kan, dan pencemaran nama baik. Maka sesungguhnya yang paling yang diperdebatkan adalah apakah memang sudah terjadi fitnah, apakah sudah terjadi pencemaran nama baik. Fitnah itu dengan kondisi bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli kan begitu? Ya. Atau sebaliknya penelitian yang dilakukan Dr. Tifa itu salah dan keliru sehingga terjadilah fitnah tersebut. Nah, saya tidak mau menyampaikan clue ya, karena ini baik Mas Roy maupun Dr. Tifa akan sama nanti. Kita akan lihat ya, apakah memang ada fitnah terhadap sebuah dokumen yang diakui sebagai milik Pak Jokowi. Itu saya clue-nya. Apakah benar itu adalah dokumen Pak Jokowi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Karena kita harus bicara mengenai hukum, bukan bicara mengenai selera ya. Itu. Lalu kemudian mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu dikonstruksikan oleh seorang ahli mengatakan bahwa perbuatannya itu benar, faktanya benar, tetapi you have no right untuk mengatakan itu. Misalnya begini, wah Anda selingkuh misalnya. Tiba-tiba dia sebutkan, walaupun faktanya benar, tetapi dia tidak punya right untuk mengatakan itu. Sehingga ada pencemaran nama baik. Tapi kita tahu kan, di dalam aturan kita, baik KUHP yang lama maupun yang baru, kalau untuk public interest, untuk kepentingan publik, itu tidak bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Nah, penelitian terhadap ijazah, ya, so-called ijazah Jokowi, saya katakan masih so-called, nanti kita akan lihat, maka itu kan ijazah atau dokumen yang mengandung informasi publik, sehingga terhadap dokumen itu tidak dibutuhkan lagi izin karena sudah menjadi public domain. Karena sudah menjadi public domain, maka siapapun yang melakukan penelitian itu, apapun hasilnya, mau mengatakan asli dan tidak asli, itu kemudian tunduk pada kebebasan informasi publik. Jadi Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik bahwa terhadap dokumen publik, maka tidak dibutuhkan izin dan orang bisa mengaksesnya serta melakukan penelitian atasnya. Jadi saya katakan dari awal ya sebenarnya, pasal 32 dan 35 tidak relevan. Pasal fitnah dan pencemaran nama baik itu akan sulit dibuktikan bahwa sudah dilakukan oleh Dr. Tifa dan Mas Roy. Kalaupun misalnya dianggap pencemaran nama baik, maka ada pasal yang mengecualikannya bahwa ini untuk kepentingan publik atau public interest. Nah, kalau fitnah nanti akan kita lihat ya, apakah betul ada fitnah atau tidak begitu.